Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kaum muslimin yang berbahagia, di video ketiga ini kita akan menjelaskan sedikit tentang salah satu contoh sebab turunnya suatu ayat atau yang dikenal dengan asbabun nuzul. Contohnya di sini adalah sebab turunnya ayat 158 dari surah Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawwafa bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Siapa yang melaksanakan haji di Baitullah atau melakukan umrah, maka tidak berdosa baginya untuk tawaf di antara keduanya. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis di bab wujubis safa wal marwah wa ju'ila min sya'airillah. Bab tentang kewajiban Safa dan Marwah yang dijadikan bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini menjelaskan tentang diwajibkan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Di dalam hadis nomor 1643 beliau meriwayatkan, haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aibun 'aniz Zuhri qala Urwatu sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Ini riwayat terakhir adalah berasal dari Urwah. Urwah rahimahullah meriwayatkan bahwa beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu laha, aku bertanya kepada beliau, ara'aiti qaulallahi ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Bagaimana pandangan Anda tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata, hingga akhirnya. Beliau mengatakan, fa wallahi ma ala ahadin junahun alla yatufa bis safa wal marwata. Di mana menurut Urwah, demi Allah tidak berdosa bagi siapapun untuk tidak melakukan tawaf di Safa dan Marwah berdasarkan ayat tersebut. Ini pandangan Urwah yang dikemukakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, bi'sa ma qulta yabna ukhti. Buruk sekali apa yang kau katakan wahai anak saudariku. Artinya pandangan makna tafsir yang dijelaskan oleh Urwah atas firman Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara, dianggap perkataan atau pendapat yang buruk. Inna hadhihi law kanat kama awwaltaha alaih kanat la junaha alaihi alla yatawwafa bihima. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya hal itu kalau saja tafsirnya seperti yang engkau katakan, niscaya Allah akan berfirman la junaha alaihi alla yatawwafa bihima, bukan la junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Di sini tidak ada kata la yatawwafa. Kalau diartikan bahwa boleh saja seorang meninggalkan tawaf karena ada firman Allah la junaha alaihi ayyat tawwafa bihima, niscaya makna itu lafadznya la junaha alaihi alla yatawwafa bihima. Tidak berdosa baginya dia tidak tawaf di antara keduanya. Di sini tidak ada kata la yatawwafa bihima, tapi al ayyatawwafa bihima. Tidak berdosa baginya dia tidak bertawaf padanya, bukan tidak bertawaf tapi bertawaf di keduanya. Walakinnaha unzilat fil ansari kanu qabla ay yuslimu. Dulu ayat ini sebenarnya adalah diturunkan kepada kaum Ansar waktu saat dahulu sebelum mereka masuk Islam. Yuhilluna limanatat taghiyah allati kanu ya'budunaha 'indal musyallal, yaitu ketika mereka melakukan talbiyah di sekeliling manat, berhala manat yang merupakan berhala yang disembah oleh mereka, indal musyallal,
di wilayah Musyallal, yaitu antara Safa dan Marwa. Fakana man ahalla yataharraja ayyatufa bis Safa wal Marwata. Maka ketika ada perintah untuk bertalbiyah di Safa dan Marwa, yaitu melakukan sa'i di antara keduanya, maka falamma aslamu, mereka merasa yataharraj. Yataharraj itu merasa resah, gelisah, risih. Kenapa? Dulu waktu mereka masih jahiliyah, mereka melakukan sa'i di antara keduanya, tetapi kepada manat, yaitu mengelilingi manatnya, mengelilingi berhalanya. Tetapi ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, falamma aslamu, ketika mereka masuk Islam, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Hal itu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa risih terhadap melakukan tawaf di antara keduanya, di antara Safa dan Marwata. Qalu ya Rasulullah, inna kunna nataharraj an natufa baina Safa wal Marwata. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya dulu kami merasa agak risih untuk tawaf di antara Safa dan Marwa. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sampai akhir ayat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, wa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bainahuma falaysa li ahadin ayyatruka at-tawaf bainahuma. Rasulullah SAW telah memberikan sunnah wajib melakukan tawaf di antara keduanya, yaitu sa'i antara Safa dan Marwa. Maka tidak pantas bagi seseorang untuk meninggalkan tawaf di antara keduanya. Dari hadis ini kita bisa memetik kesimpulan bahwa kita mengerti bahwa agar pemahaman kita tentang suatu ayat Al-Quran tidak salah, ya. Ini perlu ditegaskan, agar pemahaman kita tentang suatu ayat Al-Quran tidak salah. Walaupun secara bahasa terkadang dianggap pas, kita harus mengaitkan ayat tersebut dengan sababun nuzulnya, agar makna bahasa tersebut tidak bertentangan dengan asbabun nuzul ayat tersebut, sebagaimana yang terjadi dialog antara Urwah rahimahullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah orang-orang yang mulia sebagai contoh tauladan dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga diberikan manfaatnya untuk kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.